Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih membahas mengenai integral tentu ya. Jadi di sini terkait dengan lebih ke contoh-contoh menentukan integral tentu dari suatu fungsi. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi yang dapat diintegralkan. Jadi nantinya itu tidak semua fungsi itu dapat terintegralkan ya. Jadi ada fungsi yang bisa diintegralkan dan ada yang tidak dapat diintegralkan. Fungsi-fungsi seperti apa saja yang dapat diintegralkan? Nah, jadi fungsi-fungsi yang dapat diintegralkan itu dia harus memenuhi syarat sesuai dengan teorema berikut ya. Jadi ada teorema A, itu teorema keintegralan. Jadi jika fungsi f itu terbatas pada selang tertutup AB dan dia kontinu pada selang tersebut, jadi kecuali pada satu titik tertentu ya, maka fungsi f ini dia dikatakan terintegralkan pada selang tertutup AB. Nah, khususnya di sini jika f itu kontinu pada selang tertutup AB, maka fungsi tersebut juga pasti akan terintegralkan pada selang tertutup AB. Nah, itu adalah bunyi dari teorema keintegralan. Nah, di sini akibatnya dari teorema A tadi, maka fungsi-fungsi yang dapat diintegralkan itu diantaranya ada fungsi polinomial. Nah, jadi fungsi polinomial itu yang bentuknya adalah A0 ditambah dengan A1X, ditambah dengan A2X pangkat 2, ditambah dengan A3X pangkat 3, ditambah dengan seterusnya ya, sampai dengan AN X pangkat N. Nah, jadi fungsi-fungsi polinomial itu fungsi yang dapat terintegralkan. Nah, selain fungsi polinomial, ada lagi fungsi-fungsi sinus dan kosinus. Jadi fungsi-fungsi sinus dan kosinus itu juga dapat terintegralkan. Dan yang ketiga adalah fungsi-fungsi rasional. Jadi fungsi-fungsi rasional itu dapat terintegralkan ya, asalkan dia pada selang tertutup AB tersebut itu tidak mengandung titik yang membuat fungsi tersebut tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi di sini jika titik selangnya tadi ya kita substitusikan ke fungsinya, itu akan menyebabkan penyebutnya nanti sama dengan 0. Jadi kalau penyebutnya sama dengan 0 nanti, maka dia tidak terdefinisi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah fungsi-fungsi yang dapat terintegralkan. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi-fungsi yang tidak dapat diintegralkan? Nah, jadi fungsi-fungsi yang tidak dapat diintegralkan diantaranya ada fungsi yang tidak terbatas pada suatu selang tertentu, serta fungsi yang tidak mempunyai nilai maksimum atau minimum pada suatu selang tertentu. Nah, maksudnya poin pertama dan kedua ini seperti apa ya? Nah, berikut ya penjelasan masing-masing. Kita mulai dari fungsi yang pertama. Jadi fungsi yang pertama tadi adalah fungsi yang tidak terbatas pada suatu selang tertentu. Nah, jadi di sini contohnya fx ya. Jadi fx itu fungsinya adalah berikut ya. Jadi jika x-nya tidak sama dengan 0, maka fx-nya itu adalah 1 per x pangkat 2. Kemudian jika x-nya itu sama dengan 0, maka nilai fx-nya itu adalah 1. Nah, jika kita gambarkan fungsi ini, fungsi fx ini, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi ini adalah bentuk grafiknya ya. Nah, dia itu fungsinya akan bernilai tadi 1 per x kuadrat untuk yang x-nya tidak sama dengan 0, dan jika x-nya sama dengan 0, nilainya dia 1. Nah, jika kita perhatikan di situ, nah fungsi ini dia tidak terintegralkan pada selang negatif 2 sampai dengan 2, karena dia nanti untuk yang di sini ya, nilainya itu dia nggak terbatas ya, ini jadi masih terus ini sampai terus ke atas. Nah, begitu pula dengan di sini terus ya sampai dia negatif tak hingga. Nah, kemudian yang ini juga terus sampai dengan positif tak hingga dari kanan ya, yang positif tak hingga, dari kirinya dia sampai dengan negatif tak hingga. Nah, makanya di sini fungsi ini dia fungsi yang tidak terintegralkan pada selang negatif 2 sampai dengan 2. Nah, selanjutnya
untuk contoh yang kedua, jadi fungsi yang tidak mempunyai nilai maksimum ataupun minimum pada selang tertentu. Nah, jadi contohnya itu adalah fungsi fx 1 per x dikurang 1. Jadi kalau misalkan kita buat grafiknya ya, dari fungsi fx sama dengan 1 per x dikurang 1, maka bentuk grafiknya akan seperti ini. Nah, jika kita cari ya, di sini nilainya fungsi ini pada selang tertutup dari negatif 2 sampai dengan 2, itu juga sama seperti tadi ya. Jadi untuk selangnya, jadi kalau misalkan kita mengambil selangnya itu dari negatif 2, jadi dari sini sampai dengan 2, sampai ke sini ya. Ini. Oke, ini ya. Maka di situ nilai maksimum dan nilai minimumnya itu dia di negatif tak hingga sampai dengan jadi maksimumnya itu ada di positif tak hingga, jadi akan terus nih masih memanjang sampai ke atas ya, dan juga yang ini di negatif tak hingga. Jadi ini masih ke bawah lagi untuk yang nilai minimumnya. Kita tidak tahu itu berapa yang dia letaknya ada di mana. Karena dia kan tidak satu ya. Jadi kalau dia satu kan dia tidak terdefinisi. Jadi dia terus saatnya akan terus sampai dengan positif tak hingga dan negatif tak hingga itu nilainya kita tidak tahu. Makanya di situ tidak ada nilai M, sedemikian sehingga nilai dari fx-nya itu kecil atau sama dengan M. Nah, jika seperti itu, maka fungsi tersebut atau fx sama dengan 1 per x dikurang 1 ini dia tidak terintegralkan pada selang tertutup negatif 2 sampai dengan 2. Tapi apakah fungsi ini dia akan terdefinisi atau terintegralkan pada selang yang lain? Jadi kalau misalkan kita gunakan selangnya misalkan dari negatif 7 sampai negatif 3 ya dia masih nanti terdefinisi ya, karena kan untuk yang negatif bukan terdefinisi, dia dapat terintegralkan. Jadi kalau misalkan dia selangnya dari negatif 7 sampai dengan negatif 3, berarti negatif 3 di area sini ya. Nah, jadi ini masih bisa kita cari nih, masih dia terintegralkan. Tapi kalau misalkan dari negatif 2 tadi sampai dengan 2, ini karena kan dia ini akan grafiknya masih terus memanjang gitu ya. Kemudian yang ini juga masih terus dia memanjang ke bawah. Nah, ini yang kita tidak tahu dia berapa nilai M-nya. Dia itulah yang menyebabkan fungsi ini dia tidak terintegralkan. Oke, jadi bisa kita simpulkan di sini ya. Jadi suatu fungsi yang terintegralkan itu dapat kita cari nilai integralnya dengan menggunakan suatu partisi yang teratur. Partisi teratur di sini yaitu dengan membagi selang menjadi n bagian yang sama panjang dan titik sampelnya x bar i yang kita ambil misalnya ujung-ujung selang atau titik tengah selang. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua di situ misalkan diminta untuk menghitung integral dari 1 sampai 3 x dikurang 3 dx ya dengan kita membagi selang tertutup 1 sampai 3 menjadi n selang bagian yang sama dan x bar i, jadi ini x bar ya. X bar i itu adalah ujung kanan selang. Karena dia ujung kanan selang berarti yang dimaksud adalah 3 ya. Oke. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi untuk penyelesaiannya, selangnya tadi yang 1 sampai 3 ini kita partisi menjadi n selang yang sama. Kalau dia dipartisi menjadi n selang yang sama, maka delta x-nya itu sama dengan 3 dikurang dengan 1 bagi 2. Dibagi dengan n, karena dia dipartisi jadi n yang sama ya. Nah, di sini dalam tiap selang tertutup x I dikurang 1 sampai dengan XI, kita ambil titik sampelnya tadi, kita ambil titik sampelnya X bar itu sama dengan XI. Karena tadi XI itu dibilang adalah, X bar I-nya adalah ujung kanan selang ya, berarti dia adalah yang XI. Sehingga
Kalau kita cari X0-nya, X0-nya itu jadi 1, ya. X1-nya itu adalah 1 plus dari 1 dikali 2 per N. Kemudian X2-nya itu adalah 1 plus 2 dikali dengan 2 per N. Nah, jadi 2 per N, kenapa di sini ditambahkan dengan 1 dikali dengan 2 per N? Karena delta XI-nya 2 per N. Jadi dia tidak mesti 2 per N ya. Jadi kalau misalkan nanti selangnya itu dari 1 sampai 4, selangnya 1 sampai 4 berarti kan delta X-nya nanti 4 dikurang 1 per N ya. Jadinya nanti 3 per N. Jadi yang 2 per N di sini dia tidak mesti 2 per N, tergantung berapa delta XI-nya. Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Berarti kalau untuk X ketiga itu kita bisa memperolehnya dari 1 ditambah 3 dikali dengan 2 per N. Sampai dengan nanti kita akan memperoleh XI. XI-nya itu adalah 1 ditambah dengan I dikali dengan 2 per N. Itu sama dengan 1 plus 2I per N. Sampai dengan X ke N-nya sendiri. Jadi X ke N-nya berarti nanti sampai dengan N ya. Jadi nilai di sini nanti I-nya di sini itu dia akan berjalan kan dari 1, 2, 3, I, dan seterusnya sampai dengan ke N. Maka kita akan memperoleh XN-nya adalah di batas atasnya dari selang tadi, yaitu 3. Nah, selanjutnya setelah dapat seperti ini, kita tentukan nilai F X bar I-nya. Jadi ini X bar ya. Nah, tadi karena X bar I-nya itu sama dengan XI, maka sama juga ya, fungsinya kita masukkan fxi-nya. Jadi ini kita substitusikan ke bentuk fungsi awalnya. Nah, tadi untuk fx-nya sendiri, jadi fungsinya tadi itu kan adalah x dikurang 3 ya. Nah, jadi di sini X-nya kita ganti tadi, karena kita sudah dapat bahwa XI-nya itu adalah 1 ditambah dengan 2I per N, maka X di sini tinggal kita rubah menjadi 1 plus 2N, 2I per N, dikurangkan dengan 3. Nah, kalau ini tinggal mudah aja ya, jadi 1 dikurang 3 kan negatif 2, maka fxi-nya itu sama dengan 2i per n dikurang dengan 2. Nah, setelah itu kita masukkan dia ke dalam rumus dari jumlah Riemann. Jadi, rumus dari jumlah Riemann itu adalah ini ya. Jadi, sigma I dari 1 sampai n f x bar I dikali dengan delta xi. Tadi x bar-nya itu sama dengan fxi, jadi bisa kita tulis seperti ini. Nah, fxi-nya tadi adalah 2i per n dikurang dengan 2. Delta x-nya sendiri tadi adalah 2 per n. Nah, kalau sudah, ini tinggal dikali masuk aja ya. Jadi tinggal dikali. Nah, kalau udah dikali nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita keluarkan. Ya, jadi kalian ingat kembali sifat-sifat dari notasi sigma. Nah, jadi ini kita bisa keluarkan, bawa keluar yang 4 per n kuadrat. Nah, begitu pula dengan yang ini, 4 per n-nya bisa kita bawa keluar, maka nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, ingat kembali bentuk dari beberapa jumlah khusus ya. Jadi yang sigma I dari 1 sampai n I, itu kan bentuknya sama dengan n dikali dengan n plus 1 per 2. Nah, jadi itu yang kalian rubah. Nah, sedangkan untuk yang ini, bentuknya yang ini itu kan sama dengan 1 dikali n ya, atau n dikali 1. Maka bentuk ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal diuraikan saja, akan diperoleh hasilnya adalah 2 per n dikurang dengan 2. Itu adalah hasil dari jumlah Riemann-nya. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum selesai. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah integralnya dengan batasnya tadi ada batasnya ya. Nah, itu yang akan kita masukkan lagi. Tadi karena P-nya itu adalah suatu partisi tetap, kemudian norm P-nya itu mendekati 0, atau setara dengan N mendekati tak hingga, maka kita tinggal substitusikan saja ke rumus atau definisi dari integral tentu.
Nah, jadi integral batasnya 1 sampai 3 X dikurang 3 dx itu sama dengan limit norm P mendekati 0, sigmanya I dari 1 sampai N, fx bar I dikali dengan delta xi. Nah, ini tadi kita sudah temukan ya, itu adalah bentuk yang ini itu sama dengan bentuk seperti ini. Jadi limit norm P mendekati 0 ini bisa kita tuliskan limit N mendekati tak hingga. Nah, kemudian ini tadi sudah kita cari ya hasilnya, yaitu 2 per N dikurang dengan 2. Nah, limitnya, nilai limit N mendekati tak hingga dari 2 per N dikurang 2 itu sama dengan negatif 2. Nah, jadi kita sudah peroleh nilai integralnya. Jadi integral dari 1 sampai 3 X dikurang 3 dx itu sama dengan negatif 2. Nah, kita misalkan ingin memeriksa ya kebenaran, ya memeriksa hasilnya dari menggambarkan grafiknya itu juga bisa. Bagaimana? Jadi kita gambarkan grafik Y sama dengan X kurang 3. Jadi bentuk grafiknya itu berupa garis lurus. Nah, kemudian tadi batasnya itu adalah 1 sampai 3. Nah, jika kita gambarkan, di sini ya ada 1 sampai 3, kemudian ini yang area yang diarsir. Nah, itu adalah luasannya. Jadi luasannya kalau kita perhatikan ini bentuknya adalah segitiga. Nah, kalian ingat bahwa untuk menentukan luas segitiga itu kan sama dengan setengah dikali dengan alas dikali tinggi. Nah, di sini alasnya adalah 2, tingginya adalah 2. Nah, kalian juga bisa menentukannya dengan menggunakan rumus seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan rumus luasan segitiga. Alasnya 2, tingginya 2. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus segitiga ya. Jadi luas setengah alas kali tinggi 2. Mungkin ada pertanyaan, tadi kita memperoleh nilai integralnya kan negatif 2. Nah, di sini dapat luasnya 2. Berarti berbeda. Sebenarnya tidak berbeda. Yang tadi itu negatif 2, yang ini 2. Dia itu sama-sama negatif 2. Kenapa? Karena di sini luasan daerahnya itu berada di bawah sumbu X. Nah, karena dia di bawah sumbu X itu dia yang menunjukkan bahwa itu negatif. Jadi sebenarnya luasannya juga sama. Jadi juga sama seperti yang tadi. Yang tadi itu dia kalau kita melihat integralnya negatif 2, negatif itu menunjukkan bahwa kurva tersebut atau area yang dinyatakan tadi luasannya itu berada di bawah sumbu X. Jadi di bawah sumbu X itu dia nilainya negatif, di atas sumbu X itu nilainya adalah positif. Oke, jadi ini hasilnya sama saja ya. Jadi kita menggunakan dengan menggunakan luas segitiga ini, pendekatan luas segitiga, dengan cara kita yang sebelumnya itu sama. Oke, selanjutnya ada contoh yang ketiga. Jadi misalkan di sini hitunglah integral 0 sampai 4 dari x kuadrat dikurang 4 dx. Caranya sama, jadi di situ selang tertutupnya adalah 0 sampai 4. Ya. Nah, kemudian di situ fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang dengan 4. Jadi kalau kita gambarkan, yaitu kurvanya berbentuk parabola. Di sini selangnya adalah 0 sampai 4. Nah, jika kita perhatikan di sini ada dua luasan ya, atau dua area. Kita bisa menyebutnya ada luas pertama dan luas ketiga, di mana di situ ada yang luasannya itu berada di bawah sumbu X dan juga ada yang di atas sumbu X. Jadi misalkan di situ kita sebut saja ada daerah A1 dan A2. Jadi A1 ini yang berada di bawah sumbu X. Jadi ini ya, ini adalah A1, kemudian ini adalah A2 yang berada di atas sumbu X. Nah, kalau yang ini kita tidak bisa menggunakan pendekatan segitiga. Kenapa? Karena di sini kan dia tidak lurus ya. Jadi ini tuh nggak lurus, jadi nggak bisa kita gunakan segitiga. Sama juga dengan luasan yang kedua, itu kita tidak bisa menggunakan pendekatan segitiga. Nah, caranya yaitu dengan mempartisinya tadi pada selang 0 sampai 4. Kita partisi menjadi n selang bagian yang sama.
karena kita membaginya menjadi n bagian yang sama, maka delta X-nya atau panjang selangnya itu sama dengan 4 dikurang dengan 0 dibagi dengan n. Nah, 4 dikurang 0 itu kan 4 ya. Jadi 4 per n. Selanjutnya, jadi selanjutnya itu nanti dalam setiap selang bagian yang X ke I dikurang dengan 1 sampai dengan XI, itu nanti kita pilih X bar I ya. Itu berupa titik ujung kanan. Jadi si X bar I-nya ini ambil yang ujung kanannya, berarti si XI. Nah, ini juga sehingga X bar I-nya itu sama dengan X ke I. Maka X ke I itu sama dengan 4 dikali dengan 4 I per M. Jadi 4 per M ini dikali dengan I itu adalah XI-nya. Sedangkan FXI-nya, jadi tinggal disubstitusikan aja ke untuk fungsi yang fungsi awalnya. Tadi kan fungsinya itu fx-nya itu adalah x kuadrat dikurang dengan 4 ya. Jadi kalau kita cek, nah ini tadi fungsi awalnya itu kan x kuadrat dikurang dengan 4. Nah, maka fx-nya yang di sini itu tinggal disubstitusikan aja fx-nya. Itu adalah x-nya itu sendiri tadi 4i per n dikuadratkan dikurang dengan 4. Maka kita peroleh ini kurungnya semua ya. Maka di sini fxi-nya 4i per n kuadrat itu sama dengan 16i kuadrat per n kuadrat dikurang dengan 4. Nah, selanjutnya tinggal dicari jumlah Riemann-nya. Nah, jumlah Riemann-nya tadi kan bentuknya seperti ini. Nah, karena tadi kita mengambil bahwa X bar I itu sama dengan XI, ya, sama dengan XI ya, maka nanti bentuk yang ini, yang di ruas kiri, itu akan sama dengan ruas kanan. Jadi, fxi-nya tinggal dimasukkan ini, jadi fxi-nya substitusikan, delta x-nya sendiri tadi adalah 4 per 6, 4 per n. Maka delta x-nya ini tinggal diganti menjadi 4 per n. Maka, jadi misalkan ini saya buat jadi persamaan 1, maka persamaan 1 ini nantinya akan terbentuk seperti ini. Ini tinggal dikali masuk, maka akan diperoleh seperti ini. Gunakan lagi sifat-sifat dari notasi sigma, berarti bisa kita kurangkan ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita bawa keluar, 64 per n pangkat 3, begitu pula dengan 16 per n. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini. Ingat kembali bentuk dari sigma I sama dengan 1 sampai n dari I kuadrat itu bentuknya sama dengan n dikali dengan n plus 1 dikali dengan 2n plus 1 per 6. Nah, sedangkan untuk yang ini, sigma I dari 1 sampai n 16 per n, 16 per n-nya ini bisa kita bawa keluar ya. Maka bentuk yang itu akan menjadi seperti ini. Oke, jadi ini tinggal kalian jabarkan. Setelah dijabarkan, nanti akan diperoleh hasil seperti ini ya, yang terakhir. Apakah sudah selesai? Ini belum selesai. Langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita masukkan ke definisi dari integral tentu. Jadi nanti kita cari nilai limit dari norm P mendekati 0, sigma I-nya dari 1 sampai n, fx x bar I dikali dengan delta xi. Nah, ini tadi yang kita dapat yang terakhir ya. Nah, kemudian ini itu limit norm P mendekati 0 itu sama dengan limit untuk n mendekati tak hingga. Nah, ini sendiri itu hasilnya itu sama dengan 64 per 3 dikurang dengan 16, yaitu 16 per 3. Nah, ini baru kita peroleh hasil akhirnya. Jadi, integralnya dari 0 sampai 4 dari x kuadrat dikurang 4 dx itu sama dengan 16 per 3.
16/3, atau mau disederhanakan menjadi 5,33 juga boleh ya. Oke, demikian terkait materi mengenai integral tentu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.